Perpindahan, Mbak. Perpindahan, Mbak. Oh, ternyata betul ini enak ya. Enak buat ngonten, enak ya buat cari uang ya. Enak. Sekarang kembali lagi di balik layar Wingshare ya. Sebenarnya mah saya kalau nggak nemu aplikasi di handphone kayaknya nggak akan. Nah, setelah si subscriber itu keterima dan saya coba, dan ternyata ketika sudah syaratnya terpenuhi tidak semudah itu mau didaftarin lagi kan, didaftarin lagi ke ini. Ini sebagian edukasi lah ya buat para konten kreator yang baru mau masuk. Ternyata setelah syarat itu masuk, kita harus daftar lagi, dan itu pun prosesnya saya sampai 3 bulan setelah memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat, juga nanti semua masuk syarat mah langsung aja beres, jalan aja. Ternyata enggak, harus daftar lagi dan nunggu review dari YouTube-nya nge-review konten kita. Dan kenapa saya jadi nyanyi-nyanyi dalamnya? Nah, itu pun karena review dari YouTube-nya You Are Musician. Itu 3 bulan. Saya daftar, tolak. Daftar naon sih eta ada ketolak deh. Tolak deh. Sampai aral eta mah sebenarnya mah sore mas bae lah eta mah. Jadi istilahnya ijazah itu langsung dikeluarkan. Ijazah dewa untuk bisa ijazah itu dikeluarin langsung sama YouTube gitu kan. Jadi kalau misalkan pengen jadi food blogger, nggak bisa tiba-tiba saya ngeklaim bahwa saya itu food blogger. Nggak bisa, nah gitu. Jadi kita tuh emang sama YouTube-nya di reviewnya sama YouTube. Setelah pengijazahan itu masih harus masukin data pribadi sama kode pos ya. Kalau dunia mah memang ininya ngeceknya lokasi ya, kode pos. Nanti setelah itu dia kan ngirim, nah langsung ini mah nih ngirim surat kuasa. Surat kuasa. Ini berarti diakui Google, bro. Bentennya kayak Google. Aduh, ini langsung tuh alamatnya ke saya. Nah, si Google AdSense ini dia ngirim ke kode pos berupa kode. Kodenya cuma tuh ngirim kode hungkul tah. Di halangan si kode PIN doang. Jadi si pihak AdSense-nya itu memverifikasi kali ya, itu bener tuh jelema teh orang dinya bener. Jadi si Google juga minta validasi. Nah, ini tuh jangan kepedean kalau udah daftar. Jangan kepedean ini nyampe rumah loh. Saya juga pede asal mah santai we, geus alamatna ITC we, saya nggak di ITC. Beudah. Karena datang. Ternyata kan di kita udah nggak ada tukang pos. Oh, iya. Kalau dulu mah ada tukang pos, sengaja ke rumahnya sebelum ada JNT, sebelum ada banyak disebutnya itu ekspedisi. Sebelum banyak ekspedisi kan kita pos ya dulu banyak. Ternyata kitanya yang harus ke pos. Kebanyakan nih YouTuber yang udah daftar teh hare-hare kadinya. Saya ada bingung nyobaan. Berarti kita sendiri yang harus ngambil ke kantor ya. Ini kode pos terdekat di mana? Ternyata yang di dekat Immanuel. Ke sana nyobain. Sugantenya tengah arti gitu sih kalau pas saya bilang ada surat dari AdSense, langsung ditunjukin ternyata emang harus kita ke sana. Nih saya kasih tahu ini teman saya kemarin juga kenapa tiba-tiba iklannya ngilang, nggak ada. Demonetasi itu disebut nanti ya. Tiba-tiba ngilang, kata saya itu mah harus diulang si verifikasinya. Registrasi ulang. Padahal sayang itu subscribernya lebih dari saya. Tapi kenapa tiba-tiba ngilang? Nah ini saya dikasih tahu cari ke tempat pos gitu kan, cuman masukin doang kode. Berarti si Google itu pasti bakal mengirim surat ini. Kuasa padahal ini. Dalamnya ini cuman Cuma kode. Cuma sebuah kode gitu. Bisaannya. Tapi mana nyaho meureun Senawa. Di Google teh di mana? Amerika misalkan. Mana nyaho emang mana Senawa. Belahan dunia mana ini? Mana ini? Apa ini? Nah, begitu Aisyah. Nah, itu tentang ininya ya. Kalau tentang produksi nih, kebetulan waktu saya zaman ngeband dari SMP itu. Jadi satu-satunya warisan dari ayah itu saya darah seni hece. Padahal aku babe mah almarhum
waktu saya pegang gitar dicarekan. Berarti kalau misalkan lihat dari KTP golongan darah teh S ya. Oh, juga masuk. Musisi MM. Kan golongan Jadi darah itu teh salah A. satu kebiasaannya warisan dari orang tua yang nggak bisa dicarek. Arek pamajikan itu bisa nyarek. Punten memang pangin oke keur main band. Waktu saya main gitar nyaker di sekolah di swadaya tah. Pamana gitar udah dicarekan aduh. Kebetulan ayah ge sebenarnya mah personil Orkes Melayu dulu tuh. Waktu zaman RRI masih radio lah gitu ya. RRI. Babe gitar gitu. Aduh, fotona kenang-kenangan babe. Nah, waktu saya mau gitar ke swadaya dimarahin eta mungkin waktu itu saya pikir babe teh udah nama zaman hijrah gitu Oh, iya. Zaman hijrah teh malah iya. dicarekan, diajar mengaji lain diajar gitu. Teh nyongos baut-bautnya. Waktu itu mungkin saya waktu zaman nakal-nakalnya akal kan bermain. Di mana gitar teh di jalan. Kapangi deui ku babe. Sugan rek digebuk. Dasar cenah getih mah hese. Jadi we ku babe dia penyetelkeun gitar jadi. Nah itu, jadi darah musik saya nggak bisa lepas, emang dari babe gitu. Nah setelah itu yang ngeband, nah itu nu kaisa terang teh band Diskon itu sampai saat ini udah 25 tahun itu teh pertamanya memang Abi founderna teh mohon. Dan sampai sekarang katanya mau sampai mutur ke Amerika Kan setelah penggonta kalau misalkan dalam band mah memang gonta-ganti personil itu bagus upgrade itu teh. Dan terakhir teh basisnya si Kubay orang dinya tah orang Jamika lah gitu, Jamika lama sana. Nah dia mungkin pertamanya kerja pelayaran pas transit ya pokoknya mah nggak tahu ceritanya tiba-tiba jadi orang sana jadi orang Amerika gitu kan. Nah sekarang teh si Diskonnya mau rencana ke sana mau rencana tur sampai Amerika. Wih gaya tadinya mau ikut saya tapi aduh ninggalkeun toko asa kudu ieu lah emang kudu pinjaman latakur cair pay letter Pang BRI lagi Pang BRI. Nah dari Diskon itu setelah beberapa tahun ngeband gitunya masuk studio recording. Nah satu-satunya ini ada saya ketertarikan sama teknologi. Bisa. Jadi pas masuk studio recording pertama ada bisa digital recording itu di Cijerah. Jadi lain main band lah saya ditinggalin mah. Kalau dulu mah kan skill dan ke. Nah, cek saya timah bisa direkam. Nah, jadinya ngulik lah. Bisa nanti kumaha cara nanya. Kok bisa si analog masukin digital. Kepikiran eta mah dan mungkin jalan the way of God merenya karena saya ada wheels pengen bisa kayak gitu. Kerja di komputer. Saudara saya ada kerja di komputer di Karapitan, itu pusat service center Acer lah ya. Kebetulan nyari pekerja, saya udah keluar sekolah nganggur loh gitu, diajak kerja. Didinya pas di komputer bisa ya. Ya kebetulan tuh langsung saya flashback lagi ke belakang, itu keren bentnya naonnya aplikasi teh gitu. Mulai kita mau jadi diwawan, ejeng teknisi, didinya ejeng tuang aplikasi. Mencoba recording naon emang asli, nggak ada yang ngajarin. Emang autodidak gitu ngulik tadinya berdasarkan pengalaman gitu Aisyah. Jadi bikin lagu sendiri main drum, main gitar, main bass itu mah. Nah itu untuk produksi lagu ya. Nah kembali ke audio ke video. Kalau video mah saya setelah kerja di komputer keluar ketemu temen di studio dia punya WO. Wedding organizer. Kan kalau di wedding di kita kalau nggak ada fotografer pasti ada tukang videonya. Nah gitu ngulik. Iku mah carananya dulu zaman pocket, digital pocket si Kodak. Boro-boro waktu punya kamera gedenya dulu mah. Kita pakai kamera pocket gitu enggak. Nah saya teh bisa di videokeun coba praktek dulu ya kalau misalkan sama keluarga jalan-jalan praktek ngedit. Ya mungkin pede lah waktu itu pede bae lah. Kita jual ke WO. Biasa tetangga lawan bilarikeun ame komplain maksudnya. Tapi dulu kan bisa diabadikan lewat video itu sangat suatu hal yang wah gitu. Jadi jangankan jauh-jauh ke hasil seperti sinematik bla bla bla.
aya gambar bisa bergerak oke kan kanu PC ini ngejago aja dulu ya. Tadi dinya ngulik ngulik udah we nya sampai ka meureun mun disebut ekspor cinta oge sih sampai ke biasa mahir lah biasa ngedit biasa ngedit gitu udah we beres setelah bubar ketemulah di sana di ya ke ITC gitu kan. Waduh perjalanan ini mah jadi nyaritakeun. Tapi dah saya pengen tahu nyata gitu. Nah kembali lagi sekarang nih lebih dekat lagi singkat cerita ketemu di handphone nih zaman BlackBerry Nokia dulu mah. Karena Nokia saya emang suka ngambil gambar cari komputer gitu kan ngedit tapi itu kumaha carana ngedit nah handphone adakah aplikasi yang seperti yang saya bisa PC gitu kan. Yang sebelumnya pakai aplikasi apa? Kalau di PC itu nggak jauh kan. Kalau misalkan yang gratisan mah Premiere. Tapi pertama mah ini ada bawaan Windows Movie Maker. Oh, Windows Movie Maker. Ya, semua di sana minimal bisa foto slide, jagoan dah. Foto slide dan transisi. Kan bisa itu Windows Movie Maker guys, jago dulu mah. Nah, pas setelah itu upgrade mungkin ya ke Premiere atau setelah adalah banyak Edius, Premiere, cuman pas mau ke After Effects ngeblank otaknya. Iya malah ini bio saya mah bisa base kayak cut coloring sama gitu aja lah kata saya itu udah mau akan film maksudnya. Nah ketemulah di handphone pertama mah tapi Android mah gak nemu Aisyah setelah BlackBerry tanya setelah BlackBerry kan di Android saya ngulik nggak nemu nah aplikasinya. Ketemulah di iOS. Pertama kan saya sekarang gitu nyari handphone pasti kamera heula kan. Ya. Hampir semua yang beli handphone yang ngecek pasti kamera. Ya. Lihat, wih, yang mana? Zamanan iPhone 3 dulu, masih iPhone 3. Pikir-pikir nah juga kamera. Saya juga kan pernah ya waktu di WO pernah pegang kamera gede. Nah, kayak kamera Sony malirip gitu Aisyah. Secara hasil. Iya jigana mau ditambahan aplikasi. Udah perfect kata saya. Beberapa tahun berjalan ada bener gening aya nyobaan ya banyak lah aplikasi banyak lah di App Store mah. Kepilihnya yaitu produk Enlight dulu mah. Produk Enlight itu udah mirip kayak Adobe Premiere teh ya. Geus di dinya nyobaan ngeditnya. Itu ge da ini dulu setelah Adobe Premiere teh dapat setelah Enlight sebelum Enlight teh dapat iMovie. Itu emang iMovie ya gratis dari Apple-nya. Di sana dulu belajar pikir ya udah nyobaan si YouTube itu dikaitkan dengan gadget tadi. Berarti awal mula YouTube itu pas device iPhone 3. Enggak. Ketemunya di iPhone 5. Ketemu mulai 5S itu berapa tahun loh? 3 ke 5 taruh setahun. 3, 4, 5 atau 3 tahun. 3 tahun. Dan itu pun belum berani online dulu sebenarnya mah ngedit buat sendiri aja lah. Ngedit buat sendiri nih. Terus pikir-pikir nanya, saya mau hasil jika kieu kalau kamera itu terus dan edit, komputer harus spek edan terus kamera juga. Ya. Dan ternyata cukup dengan satu handphone. Di sana aku mulai gogodeg guys. Gila teknologi seperti ini gitunya. Ya udahlah, nyobaan sambungkan. Pertamanya cover-coveran. Cover-coveran nih, zaman pandemi. Sebenarnya mah bentuk protes itu teh. Jadi kalau orang lain mah kata di ini kan kalau misalkan mau foto katanya masker dibuka nggak apa-apa. Saya mah balik. Hari teh syuting tadi masker, pas syuting aja di maskeran. Sama Pira saya vokalis maskeran. Nah di sana mah jadi di TC itu lain terkenal tuang servis. YouTuber. Ya kan tadi pas saya masuk juga mau bukan ketemu bapak tukang servis, mau ketemu YouTuber, permisi mau ketemu YouTuber Wingsel Bandung. Begitulah lah secara singkat tadi nih Aisyah nanyain kumaha langsung dipraktekkan sok aja ngobrol. Dan untuk saat ini lebih apa namanya ya teknologi pengembangan teknologi dari mulai kamera dihilangkan lighting itu kalau sengaja syuting bener ya sekarang juga kalau misalkan syuting layar lebar mah itu teh
perangkat itu Iya, masih perangkat masih dipakai. dipakai. Tapi kan itu gimana pasar? Kalau cuma sekedar YouTube lah, cek kasarna asal caang gitu. Beres gitunya. Lagian banyak deh sekarang mau tutorial kayak di TikTok di mana pengen gambar lebih bagus atau Iya, apa iya, setting iya, lampu. iya, iya. Padahal kan syarat utama syuting itu yang penting mah caang gitu lah. Diperingkas lagi gitu kan harga lampu 100 ribuan. Jadi semua tuh mendukung. Waktu saya zaman iPhone 5S kepikiran mun aya ieu jigana bagus mun aya ternyata sekarang teh dikabulkeun nya teh terrealisasi lah. Ini kayak mic ini kan. Dulu saya sengaja beli mixer sama ini pakai mic gitu di dia gitu. Sengaja. Ya, sekarang udah portable, bisa dicas. Lebih mudah. Makanya kalau misalkan nggak bisa ngonten untuk zaman sekarang asa impossible. Semua sudah mulai tinggal keinginan. Cek kasar mah terjangkau harga gitu kan. Nah ini untuk device-nya yang dipakai sendiri, ini pakai device apa nih? Nah kebetulan begini juga. Nah trik nawing saya karena banyak yang servis. Handphone kayak saya tuh ini rahasia loh, ini rahasia. Jadi kalau saya sendiri sih pakainya iPhone 8 ya guys, itu pakai iPhone 8. Jadi aya nu nyervis ka toko teh kan beda-beda meureun handphone teh. Ketika ada servis handphone di atas handphone saya, kita kasih waktu testing dulu. Testing dulu. Dipakai syuting. Testing gitu. Dulu. Tapi alhamdulillah dari mulai iPhone pertama yang ya pokoknya dari iPhone enggak dari iPhone 6 lah, dari iPhone 7. Yang mulai di up ke YouTube tuh dari iPhone 7 karena dia udah mendukung teknologi si kameranya lah ya, lebih teknologi kayak kamera asli. Dari iPhone 7 saya pakai. Jadi semua kalau kalian lihat konten di YouTube itu saya dari iPhone 7, 8, 9, 10 XR ya 10, 10R semua itu mah ada di YouTube saya. Itu kualitas 7 gimana. Oh, emang ada perbedaan antara gitu Aisyah. Nah, apalagi kalau sekarang kan jadi pentahunan tuh si Apple tuh ngeluarin. Nah, itu akan menjadi target saya. Ya, sahan mimiti meuli iPhone misalkan sekarang iPhone 16 nih. Sayur kita bikin konten seperti itu aja. Hampir semua. Jadi ini kayak lagu ini nih ada semua terdokumentasikan ya. Hasilnya bisa dilihat lah di YouTube. Itu dari mulai iPhone 7, 8. Tadinya mau bikin kayak ada si kreator Jerman gitu atau apa. Dia juga bikin sinematik dari iPhone. Dia ngasih tahu ini syutingnya pakai iPhone. Berbagai generasi lah ya. Dia bikin, saya juga tadinya pengen kayak gitu, tapi ya whatever lah, mungkin karena saya pabelit oke jeung kerja tidak terlalu pabelit jeung nyerpis. Nah gitu, jadi dari zaman jebot sampai sekarang zaman era gadget. Nah kalau yang ini pakai apa nih? Nah ini contohnya iPhone terakhir 15. Oke. Jadi kan gitu ya, ketika ada dulu mah sempat gini handphone misalkan saya kan pakai iPhone 8, iPhone XR, nyerpis ya. Ini paling sehari malam nanti ke studio. Pakai syuting karena kepo pengen tahu ini segimana gitu kualitasnya. Oh udah tahu beres padahal sebenarnya nyerpis namanya gak ada saja dicapoekeun karena pengen tahunya lain licik sebenarnya kan kita tester gitu. Testing performanya juga kan bisa enak menunjukkan sejam kasihin gak Aisyah ini kayak gini udah beres pada di Aisyah besok balik lagi nggak enak kan biar menjaga nggak bolak-balik. Betul. Alhamdulillah sih nggak ada kriminal kan nggak ada dari subbreaker sampai nggak ada itu dari tester nggak ada itu saling menguntungkan begitu Aisyah. Nah kalau sekarang secara pengalaman nih dari tadi kan nyoba tuh dari 5S dulu kan dari 5S sampai sekarang generasi yang terbaru tuh di 16 ya yang mau keluar itu September untuk proper kecukupan kayaknya segini juga cukup itu kayaknya di generasi berapa nih? Jadi memang si Apple itu bagusnya kenapa? Ketika dia bikin 5S ke 6, dia tidak meninggalkan jadi itu goreng gitu. Si 5S-nya itu enggak jelek, punya khasnya. Jadi di tahun sekian si handphone ini bagus, enggak menghilangkan itu. Ketika sekarang 15 ini terus dia keluar 16, dia enggak akan ngehilangin khas 15-nya bagusnya. Paling untuk konten kreator pemula sih misalkan buat modal awal aja kasarnya untuk iPhone pilihan saya ada di kembali ke budgeting sih ya. Kalau ada budgeting udah yang fleksibel lah yang terkini betul. Tapi kalau yang mewakilin pemakilan boba itu ada di 10R yang udah katakan
udah oke lah buat kenapa kemana-mana. kenapa dibahas ya kan itu bahasa mainstreamnya sekarang kan anak-anak nyebutnya boba. Nah, teknologi boba itu ada auto ini ya. Jadi low lights-nya itu lebih bagus daripada sebelum XR. Kayak misalkan iPhone X juga pernah, saya pertama iPhone X keluar 24 juta loh. Sekarang dapat 2 jutaan juga dapat. Waduh, Bapak ini ternyata jago sulap. Bisa menyulap harga dari 20 juta menjadi 2 juta rupiah. Itu setelah beberapa tahun ke depan. Dan itu satu lagi teknologi Apple itu sekarang bisa mendukung 5 tahun. Awet nggak awet ditinggalin. Karena dia sama versi. Jadi versi ini misalkan versi iPhone X itu dulu 16 udah paling tinggi. Nah sekarang udah 18. Nah nggak kebagian 18-nya. Yang mungkin masuk lagi ke bisnisnya. Misalkan iPhone X bisa kebagian 18 atau nunggu 16 mau apa yuk. Iya. Kembali lagi ke contoh bisnis aja itu apa namanya. Jadi nggak menghilangkan iPhone X pertama 24 juta saya langsung pak. Ada yang bukan yang nyerpi sebenarnya mah. Unboxing. Awing unboxingnya. Unboxing dicekan lah kok. Enak nama besok diambil. Soalnya harus ya nggak apa-apa. Malam nanti buru-buru gue lagi buka studio. Baru udah kerohan. Syuting aya handphone anyar. Tapi kaget kan. Sampai ke baru dake mun grup Wingsel. Ya, enak handphone naon. Sampai kayak gitu nah gitu. Paling untuk pemula mah saya rekomendasiin ke XR dulu lah untuk saat ini mah karena pertama prosesornya udah oke. Untuk editing kualitas 4K atau yang standarnya 1080 udah mumpuni lah kameranya. Syaratnya mah dah cuman lampu si teknologi boba itu ya low light lah, teknologi low lightnya lebih oke gitu. Secara ini suhu kepanasan. Kalau misalkan tiba-tiba nih, ya tapi kan misalkan beli second atau apa bisa lah dicurhatin dulu ke counter weh mah. Bisi misalkan iya kengeng abdi dina online. Kalau bisa COD-na nggak sih di counter. Kecuali kalau barang dari saya insya Allah. Oh, nah itu jadi promo. Tapi nggak apa-apa. Karena kan tadi sendiri kalau misalkan ngelihat YouTube-nya Wingsel itu kan diceritain tuh dari generasi kapan itu bisa ngelihat. Ya, mungkin kalau saya sendiri yang tadi yang pengen beralih tuh ke iPhone bakal ngeliat nih, oh ternyata kebutuhan saya tuh di grade warna kayak gini, gini. Ya udah cukupnya di situ. Minimal ada ini dulu ya. Ada gambaran ya. Nah, kalau misalkan tadi kenapa harus 10R? Kalau emang di bawahnya 9 kayak gimana tuh perbedaannya? Kebetulan memang iPhone itu nggak ada 9, adanya langsung ke 8. 8. Karena X itu kan 10R. 9 teh nggak tahu ada apa dengan Apple nggak ngeluarin angka 9, katanya kemarin ada ulang tahun pas berapa jadi langsung ke 10. Nah, itu dia makanya kalau misalkan teknologinya sebelum boba, lighting harus keren. Jadi kalau tadi kan disebutkan kalau boba itu low light-nya lebih bagus. Jadi kalau kita pencahayaannya misalkan gaduhna neon unggul gitu. Is okay untuk ini pengambilan gambarnya lebih oke gitu daripada sebelum XR pasti akan gelap. Wah lampunya harus lebih banyak gitu kan. Kecuali siang, kalau siang mah kan aman lah, handphone kentang lagi diberi canggung kalau di luar misalkan outdoor pasti lebih. Nah kenapa harus produk iOS ketika coloring dan minimal naik brightness, minimal naikin kecerahan itu gambarnya nggak pecah. Ya saya taksir sih memang satu-satunya sih produk yang ada hardware sama software. Silakan aja review di mana iOS iPhone softwarenya iOS kan itu satu pabrikan bisa bikin hardware sama software. Udah pasti cekasar nama lamun jelema mah geus perfect untuk main. Matak cenah nu sok konternya sarua dia pengguna Apple sejati. Paling bener sih. Ini paling bener. Ya sih, tadi juga pas nyobain kok enak ya. Gambarnya. Iya, gambarnya bagus. Tadi juga disebutkan juga kalau misalkan di XR itu ya
kebayang sih kenapa harus seperti itu sekarang, kebayang. Dan menjadi pedoman si Apple sih, jadi tiap part itu harus premium. Kayak apa? Dari mulai jangankan ke kamera gitu kan, dari mulai bahan. Aduh, jadi ngiklan yang kudu dibayar ke Apple. Ini mah pengalaman pribadi. Kenapa saya jadi edi ke Apple begitu? Dari mulai casing, pemilihan kaca glass LCD-nya. Ya, jangankan ke dalamannya gitu, ke kamera sih. Kadang dipegang juga enak gitu si Apple mah, dipikirin gitu gripnya itu segimana sampai ke sana gitu pikirinnya. Nantilah kita berkunjung ke Factory. Kayak Apple langsung goyang. Dan kemarin kan katanya akan ada Apple Academy di Indonesia. Itu udah ada, Pak. Itu udah ada, Pak. Itu udah ada, teman saya udah kemarin ikutan. Teman saya kemarin ikutan, ada. Pengen sih itu tuh jadi apa ya kerjaannya? Banyak, itu ada yang larinya tuh ke UI UX, ada yang ke desain. Itu Apple Academy itu sekarang itu di Indonesia tuh yang saya tahu tuh ada 2. Yang satu itu di Batam, yang satu itu di Surabaya apa di Jogja gitu. Jogja kayaknya. Nah, kalau yang di Batam itu kerjasamanya sama kampus apa tuh yang dekat Pasir Kali gitu. Si Apple tuh kirain tuh buka sendiri universitas, enggak nyambung. Kalau universitinya dia bikin. Cuman Cuman sebagai apa agregatornya atau misalkan buat ngehaluinya. saya. Set apa? Seperti itu. Karena saya tidak makan akademis, coba gitu. Jadi masuk ini. Itu masuk, cuman memang nggak dipublish. Kenapa nggak dipublish secara masif? Karena bagus, Pak. Bagus itu dalam artian mereka yang masuk ke Apple Academy langsung dapat beasiswa dan langsung dapat kit Apple dari atas sampai ke bawah. Dia dapat smartwatch, dia dapat iPhone-nya, dia dapat. Kalau ikutan teh. Ya. Langsung dapat giveaway. Dari atas sampai bawah langsung Apple. Bahkan kalau misalkan Apple bikin cangcut juga dikasih. Kayaknya namanya kolor sama ini dipakai. Saya tadinya pengen pengen biar nerusin gitu kan. Pengen masukin Apple Academy gitu. Sudah ada itu. Kira itu berarti ngebahas tentang servis juga menurutnya. Tapi si Apple Academy itu setahu saya itu nggak berbayar. Tapi nggak tahu ya. Jadi dia itu emang seleksi, Pak. Emang seleksi. Jadi dia di beasiswain mungkin kayak CSR-nya dari Apple. Wah, kayak budak saya nya. Iya, minimal bongkar. Ini bisa membongkar. Jadi memang dilihat dulu potensinya. Betul. Tapi ada apa disebutnya audisi atau kumaha? Iya, ada audisi itu. Ada audisi. Itu juga teman juga ngelihatnya tuh ketika dia buka YouTube. Ada teman udah masuk. Ada thumbnail. Udah, ada 2 orang yang udah lulus. Nah karaknya, saya diam-diam, saya ngomongkan Apple expert PTI-nya. Cuman belum pernah nyoba aja ke device, makanya tadi pengen tahu nih device ini A, B, C, D, E, F, G, kenapa sih harus kayak gitu, kenapa dan harus Apple, jadi kejawab sekarang. Tahu lah ya, langsung dipraktekin aja. Langsung dipraktekin. Dan yang sekarang saya pakai itu 14 Pro Max. Di sini pengen tahunya itu dijualin contohnya dipakai. Nanti itu di belakang ya, Manawi teh, Manawi. Jangan ninggalin lu syutingan pakai 14 Pro Max ningali traffic teh naik. Aya beureun. Nah, seperti itu. Nah, ini bener pisan. Langsung langsung praktek, langsung mencoba segala experience seperti langsung. Itu tadi disebutkan tadi kita bade ngicau. Kita langsung lihat aja, ternyata kualitasnya bagus dan ternyata ketika dinaikin itu trafficnya tinggi. Nah, kan berarti yang tadinya ngerekomendasiin 10R kagok terbukti langsung jadi monetize. Berarti langsung aja ke 14. Nggak jadi dagang. Dia mah kalau didaftarkan ke Apple Academy ya, ngobrolkan Apple ekspor dia sudah minimal tukang dagang aja nge-review. Gitu aja jadi cerita singkat. Tapi baru-baru ini loh ada yang nanyain seperti ini di belakang layar Wingshell. Berarti cocok. Apple itu cocok bagi mereka konten kreator yang pengen mencoba mendulang. Karena yang dijual itu adalah kualitasnya itu kan. Nah, itu dia. Kayak editing. Ada editing. Editing, kualitas videonya. Etalah nih saya ditonjolkan gitu. Yang selama ini teh
sebenarnya balas dendam. Kalau pengen kualitas gini misalkan, berarti saya baheula teh kudu kamerana anu, terus editing komputernya minimal speknya anu gitu, terus softwarenya harus original anu, dan itu membutuhkan waktu sekian hari. Sok ayeuna wedding we ge nya dulu minimal seminggu paling minim. Itu baru berbicara post produksi kan, belum lagi produksi kan harus hardware-nya apa gitu, nah, gitu kan? PC-nya apa, karena kan buat ngerender itu kan cukup lama. Nah itu dia. Nah setelah nemu ini sejam itu ditungguin aja, rendering sejam, dan hasilnya ya saya coba gitu kan di layar lebar gitu. Nah sarua wae, wah enggak speak saya produksi, fix lah saya pede lah gitu, ngepost pede. Terus kalau misalkan nih kita pakai tiga device nih, yang satu seri A, yang satu seri B, yang satu seri C, itu untuk ngebedainnya gimana? Udah untuk nyatuinnya. Satu gitu. Merek atau beda merek nih? Masih satu merek nih. Satu merek mah gampang banget. Satu merek gampang banget. Soalnya si kualitasnya nggak jauh. Ini saya beda merek loh. Ini beda merek sama kamera. Gimana caranya samain dengan iPhone? Intinya satu, coloring. Makanya ketika saya ngedit pakai kamera Apple itu, kita naikin brightness atau misalkan grading, apa disebutnya tuh pewarnaan, color grading itu nggak pecah si Apple itu bagusnya. Nggak mempengaruhi itu. Udah nyobain sama Android paling tinggi, saya nyobain syuting, tetap ada khas buat Apple. Memang deket ke kamera. Si hasilnya nggak the best lah, pokoknya mah bayar we Apple tuh. Ya sih. Bener. Emang bener, paling bener udah. Pakai paling bener udah pakai itu ya udah. Udah bener paling bener. Nah, begitu. Nah. Jadi AS1 sekarang mau konten tentang air gitu. Depot air. Enggak, Pak. Saya mau beli ini aja, Pak, jadinya, Pak. Cuman mau gocek dulu nih kalau di Wingsel bisa. Iya mah kedanya proposal kan dia, Pak. Kedanya proposal. Aduh.